Bima merupakan singkatan dari Budaya Indonesia Mataram, salah satu budaya seni bela diri asli bumi Mataram yang berdiri di kota Yogyakarta, yang dibalut dengan teknik khas dalam seni bertarung serta pemahaman ideologi nasionalisme terhadap para generasi penerus bangsa. Secara organisasi, Bima terbentuk pada tanggal 8 Februari 1953. Bima didirikan oleh Raden Broto Sutaryo di Kampung Kemetiran Kidul yang saat ini telah menjadi alamat pusat kesekretariatan. Mengenal sosok pendiri Bima, Raden Broto Sutaryo lahir pada tanggal 25 Oktober 1919 di Kampung Pajeksan, Yogyakarta, dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Sastro Wiharjo, putra R. Panjironodipuro II, dan Sedayu. Kedua saudaranya adalah Sutarjono dan Sutarjiman. Dari ayahnya, Bapak Raden Broto Sutaryo mewarisi garis Trah Hamengkubuwono I lewat R. Ayu Danu Kusumo, Trah R. Panji Rono Kusumo. Dalam awal penciptaan gerak teknik Bima, Raden Broto Sutaryo sebelumnya dilatih oleh 3 ahli bela diri, yaitu Kiai Marzuki, Ki Parto Sarjono, dan Yap Kisan. Raden Broto Sutaryo mencoba memformulasikan ilmu bela diri yang dia dapatkan dari 3 ahli bela diri, menjadi awal terbentuknya gerakan teknik perguruan silat Bima. Dalam melakukan percobaan gerak teknik, Raden Broto Sutaryo dibantu oleh seorang adik yang bernama Sutarjiman. Sutarjiman mempunyai posisi yang sangat penting dalam perkembangan teknik silat Bima. Beliau merupakan pasangan uji coba Raden Broto Sutaryo dalam formulasi wujud teknik silat Bima untuk pertama kalinya. Hal yang melatar belakangi Raden Broto Sutaryo dalam membentuk perguruan silat Bima adalah pelestarian budaya Mataram, terkhusus silat, sebagai salah satu komponen penting sebuah budaya terlegitimasi dan mempengaruhi semua aspek perilaku manusia untuk menjaga, mengembangkan diri sendiri, dan memajukan sebuah peradaban yang luhur. Bila membahas persoalan dari mana sumber falsafah dalam perguruan silat Bima, hal ini tidak terlepas dengan filsafat keilmuan bela diri Cina kuno. Terlihat dari lambang kode etik atau lambang utama perguruan silat Bima. Pada lambang utama perguruan silat Bima terdapat gambar sebuah tangan yang mengepal dan dikatupkan pada tangan kiri dengan posisi tangan terbuka merapat, dengan makna filosofi sebagai berikut. Tangan kanan mengepal, berwarna hitam, mengandung makna sebagai simbol kekuatan beraliran keras yang mampu beradu kekuatan dengan hal apapun, yang sering diartikan kekuatan jahat, nafsu, dan anti kebajikan, yang kemudian akan ditundukkan oleh keluhuran budi, kesucian hati, rasa kasih, dan kedamaian dengan itikat suci, persaudaraan sejati yang dilambangkan dengan tangan kiri terbuka warna putih. Lambang kode etik Bima dilatar belakangi oleh filosofi Cina yang lebih kita kenal dengan teori keseimbangan alam, yaitu Yin Yang, sebagai lambang keseimbangan alam bumi dan langit, hitam dan putih, keras dan lembut. Lambang ini diambil dari kode etik aliran bela diri Xiao Lim Si, yang merupakan salah satu aliran bela diri dari daratan Tiongkok. Filsafat Cina dalam penamaan ilmu jurus perguruan silat Bima juga terlihat dari nama permainan, jurus silat Bima. Hal ini
tidak terlepas dari berbagai jurus kungfu yang diajarkan oleh Ki Parto Sarjono dan Yap Kisan kepada Raden Brotosutaryo, yaitu sebagai berikut: Kyo Gokun, Sa Gahao, Pe Hao, Kao Kun, Li Lau Jia, Pe Beh To Chien, Cha Bao Kun, Chao, Guan Im Posat, Im Leong Li Pai Ji Pai, Ji Hua Kun. Membahas soal teknik silat Bima tidak terlepas dari peran para guru Raden Brotosutaryo yang telah mengajarkan berbagai macam teknik, baik itu berupa teknik kanuragan maupun teknik bertarung. Teknik kanuragan atau bisa disebut dengan teknik Stilkraftsturm didapatkan ketika berlatih dengan Kiai Marzuki dan diformulasikan dengan teknik bertarung Kuntao serta beberapa jurus kungfu yang didapatkan pada saat berlatih dengan Ki Parto Sarjono dan Yap Kisan. Keberagaman teknik bela diri Bima juga terlihat dari perpaduan dua budaya, yaitu budaya lokal serta budaya filsafat Cina dengan berbagai macam nama jurus teknik Bima yang terinspirasi oleh budaya filsafat Cina. Metodik pelatihan di dalam perguruan Bima untuk para generasi penerus atau disebut dengan istilah siswa. Ada beberapa hal dasar yang perlu diketahui oleh para siswa sebelum diberikan pelatihan fisik maupun teknik. Hal yang pertama diberikan adalah pemahaman tentang latar belakang sejarah berdirinya Bima serta lambang perguruan Bima dan pemahaman falsafah Mataram. Setelah pemberian materi tersebut, para siswa diajarkan teknik dasar langkah laku 8 penjuru. Teknik itu merupakan ciri khas teknik dalam perguruan Bima. Para siswa wajib memahami teknik dasar langkah laku sebelum pemberian teknik pukulan dan jurus dasar Bima. Grade tingkatan sabuk dalam perguruan Bima terdiri dari 10 jenjang sabuk, yaitu 1. Praper, 2. Putih polos, 3. Putih strip 1 hitam, 4. Putih strip 2 hitam, 5. Putih strip 3 hitam, 6. Hitam polos, 7. Hitam strip 1 merah, 8. Hitam strip 2 merah, 9. Hitam strip 3 merah, 10. Merah, 11. Merah strip 1 kuning, 12. Merah strip 2 kuning, 13. Merah strip 3 kuning, 14. Kuning emas. Guru besar atau Dewan Pengasuh. Perguruan silat Bima telah tercatat dalam sejarah jejak prestasinya dalam melakukan perjuangan kemerdekaan serta mengembangkan dan memperkenalkan budaya kesenian bela diri silat kepada dunia. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah dilakukan perguruan silat Bima, yaitu tahun 1950 melatih di Akademi Militer Hukum di Benteng Friedenberg. Tahun 1953, Bima berdiri sebagai organisasi resmi. Tahun 1954, pertunjukan pencak silat di Istana Presiden Yogyakarta disaksikan Presiden pertama RI. Tahun 1955, PP dan K. 4 September sampai November 1957, perguruan silat Bima dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk tampil di Bratislava sebagai pembawa misi kebudayaan.
di kota Lodz, Polandia, lawatan Budapest di Hungaria, dan kota Kairo, Mesir. Diberitakan oleh sejumlah media massa seperti Harian Al-Masa edisi 14 November serta Harian Al-Waqif tanggal 19 November 1957 di Mesir. Tahun 1966 sampai tahun 1972 mengajar di Akademi Angkatan Udara Auri, Yogyakarta. 1966 penasehat perancangan buku pendidikan silat IPSI tingkat SD sampai dengan Akademi Jilid 1 sampai 4. 1973 Seminar Pencak di Tugu Bogor. 2011 Pencak Malioboro. 28 Juni 2011 Pentas Taman Budaya Yogyakarta. 2012 April Paseduluran Angkringan Silat. 2012 Detasmen Brimob Pelopor A Gondowulung Yogyakarta. 2013 Kirap Purnama Hamengkubuwono. 2013 Pukul Tangkis TV One. 2016 Orasi Pasar Ngasem. 2019 PBTY Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. 2021 TNI Jakarta Arhanud. Demikian tapak tilas tentang perguruan silat Bima yang merupakan salah satu dari ratusan perguruan bela diri Indonesia yang merupakan negara dengan keanekaragaman budaya, baik dari budaya asli pribumi maupun percampuran budaya luar, sebagai bangsa yang melegenda. Sebagai bangsa yang melegenda, haruslah melestarikan budaya itu sendiri demi kelestarian bangsa dan menjunjung tinggi harkat martabat bangsa di bawah bendera merah putih Indonesia.